Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 2. Kelompok kami beranggotakan Saka Pratama, Sage Alia Agustin, Skriva Frida Agustin, ada Yunia Pangesti. Tujuan dari pembuatan video pembelajaran kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi perpajakan dengan materi PBB daerah serta peran khususnya dalam perekonomian. Sebelum membahas secara detail materi PBB daerah dan peran khususnya dalam perekonomian, mari kita samakan dulu persepsi awal kita mengenai konsep ekonomi perpajakan. Dalam mata kuliah ekonomi perpajakan, kami mempelajari mengenai konsep dasar pajak serta peranannya dalam perekonomian, yang diawali dengan mengetahui dan memahami konsep dasar pajak serta peranannya, lalu dilanjut dengan memahami dan mengklasifikasikan pajak pusat dan pajak daerah, lalu diakhiri dengan mengetahui dan menganalisis peran khusus dari setiap jenis pajak bagi perekonomian. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak adanya jasa timbal balik atau kontraprestasi yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut terdapat 3 poin penting. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya kontraprestasi. Dan yang ketiga, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pajak pusat dan yang kedua adalah pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Dan jenisnya adalah PPh, PPN, PPNBM, PBB, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah PBB perkotaan dan pedesaan, PKB, BBNKB, pajak hotel dan restoran, dan lainnya. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan secara detail tentang peran pajak daerah, yaitu PBB daerah, dan peran khususnya dalam perekonomian. Pajak memiliki jenis yang beragam dengan ketentuan dan peraturan yang masing-masing. Salah satu pajak yang sering kita jumpai yaitu pajak bumi dan bangunan atau yang disebut dengan PBB. Bagi orang awam mungkin masih bingung membedakan antara PBB yang dikelola oleh pemerintah pusat dengan PBB yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang PBB yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi PBB itu merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Adanya pengenaan pajak ini karena kepemilikan hak, penguasaan, atau memperoleh manfaat dari bumi atau bangunan tersebut. Secara khusus, PBB daerah itu dikenakan atas bumi dan bangunan dan dikelola, dipungut langsung oleh pemerintah daerah. PBB daerah ini memiliki 2 sektor. Yang pertama perkotaan dan yang kedua pedesaan. Nah, selanjutnya untuk dasar hukum PBB P2 ini terdapat 2 jenis hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Yang kedua, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perkotaan dan Pedesaan. Selanjutnya untuk subjek pajak PBB P2 yaitu orang pribadi atau badan yang secara sah memiliki hak bumi dan bangunan dan memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya untuk objek PBB P2 itu terbagi menjadi 2. Yang pertama objek PBB P2 dan yang kedua yang bukan objek PBB P2. Yang pertama untuk objek PBB P2 itu di mana objeknya bumi dan bangunan yang berada di wilayah pedesaan dan perkotaan seperti rumah, apartemen, hotel, sawah, kolam renang, maupun rumah susun.
Untuk yang kedua yaitu bukan objek pajak PBBP 2 ada 5. Yang pertama, objek pajak yang digunakan untuk kepentingan umum di bidang kesehatan, ibadah, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Yang kedua, itu objek pajak yang digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala, dan sejenisnya. Yang ketiga itu hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikelola oleh pemerintah desa, dan juga tanah negara yang belum dikenakan suatu hak. Yang keempat, objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik ataupun konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Yang kelima, itu objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan internasional yang diterapkan oleh peraturan Menteri Keuangan. Nah, untuk selanjutnya, tarif PBB daerah ditetapkan dalam Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang PDRP yang menetapkan bahwa tarif PBB untuk daerah yaitu sebesar 0,3%. Namun, setiap daerah tarif PBB tersebut berbeda tergantung dengan kebijakan daerah masing-masing. Nah, untuk penghitungan PBB daerah ini yaitu tarif dikali dasar pengenaan yang mana NJOP bumi dan bangunan dikurangi NJOP TKP. Untuk yang keenam yaitu dasar pengenaan PBB daerah. Dasar pengenaan PBB daerah yaitu NJOP dan NJOP TKP. NJOP sendiri ditetapkan setiap 3 tahun sekali, dan untuk objek pajak yang dikecualikan dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya masing-masing. NJOP ini ditetapkan oleh kepala daerah. Selanjutnya untuk NJOP TKP ditetapkan serendah-rendahnya 10 juta untuk setiap wajib pajak. Selanjutnya pembayaran dan denda PBB daerah. Pembayaran PBB daerah dibayarkan setiap 1 tahun sekali melalui SPPT yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang bertugas mengelola pendapatan daerah. Nah, pembayaran PBB daerah ini dapat dilakukan melalui bank maupun petugas daerah yang telah ditunjuk. Nah, apabila setiap wajib pajak tidak melakukan pembayaran maupun keterlambatan, maka dilakukan denda sebanyak 2% dalam jangka waktu maksimal 24 bulan. Selanjutnya, peranan PBB daerah, yaitu yang pertama sebagai pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah yang nantinya akan memperbaiki struktur APBD. Yang terakhir, meningkatkan pelayanan masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan daerah. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai PBB daerah serta peran khususnya dalam perekonomian. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai PBB daerah serta peran khususnya dalam perekonomian. Jika ada kritik dan saran, boleh ditambahkan pada kolom komentar di bawah ini. Aku Siva Frida, Aku Sari Alia, dan aku Yuniar Nur. Aku Saka Pratama. Pamit undur diri. Bye-bye.